Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan melanjutkan review buku yang berjudul Pengantar Studi Islam bab 3, yakni Objek Studi Islam, Akidah dan Syariah. Langsung saja ke pendahuluan. Islam mengalami perkembangan yang luar biasa dari masa awal Islam hingga masa modern. Perkembangan ini juga dilandasi oleh implementasi 3 aspek pokok dalam Islam, yaitu akidah, syariah, akhlak atau tasawuf. Pengertian akidah ada secara etimologi dan secara terminologi. Pengertian akidah secara etimologi dalam bahasa Arab dari kata dasar aqoda yaqidu akdam, akidatan, yang berarti simpul, ikatan atau perjanjian. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, akidah berarti yang dipercayai oleh hati. Sedangkan akidah secara terminologi adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun dengan keraguan. Selanjutnya adalah ruang lingkup pembahasan akidah. Pembahasan akidah di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama secara ilahiyat, yakni pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Yang kedua, secara nubuat, yakni pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul. Yang ketiga adalah ruhaniyat, yakni pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik. Yang terakhir, yang keempat, yaitu sam'iyat, yakni pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat dalil naqli. Setelah tadi dijelaskan pengertian mengenai akidah, sekarang menjelaskan pengertian tentang syariah. Sama halnya dengan akidah, syariah terbagi menjadi 2, secara etimologi dan secara terminologi. Syariah secara etimologi, yakni kata syariah yang bermakna jalan tempat keluarnya air untuk minum. Sedangkan syariah secara terminologi, segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah kepada seluruh manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tujuan penelitian di sini yakni ada 2. Yang pertama, syariah hukum Islam. Jadi kumpulan norma-norma hukum yang merupakan hasil dari proses tasyri' atau menciptakan dan menerapkan syariah. Maka para ulama itu membagi tasyri' ke dalam 2 bentuk, yakni tasyri' samawi dan tasyri' wad'i. Yang kedua, tujuannya juga aspek hukum syariah, ubudiyah dan muamalah atau ijtimaiyah. Dalam perkembangan hukum Islam terbagi menjadi beberapa fase. Yang pertama yaitu fase kerasulan Nabi Muhammad. Yang kedua, fase para sahabat Nabi yang senior. Yang ketiga, fase sahabat Nabi yang junior. Yang keempat, fase fikih menjadi ilmu tersendiri, mulai dari awal abad kedua Hijrah hingga akhir abad ketiga. Yang kelima, fase perdebatan dalam berbagai permasalahan di antara para fuqaha, yakni mulai dari awal abad keempat Hijrah hingga akhir masa dinasti Abbasiyah dan penaklukan Tartar pada abad ke-7. Dan yang terakhir adalah fase taklid. Sekian presentasi dari saya mengenai bab 3 ini. Bila ada salah kata atau kurang lebihnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.